Oke, hola sekolahmates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang nggak kalah kerennya. Dan hari ini kita akan bahas lagi soal-soal UTBK 101 dan khususnya untuk materi pronoun reference. Salah satu materi yang sangat mudah banget. Semudah membalikan telapak tangan. Ya, dan hari ini kita akan ulas tuntas gimana sih cara menemukan pronoun yang sudah ditetapkan di dalam teks dan juga soalnya. Alright, so ngomong-ngomong soal pronoun reference, pasti kalian sering lihat ya nggak sih? Yang namanya pronoun itu guys adalah kata ganti. Dan ada banyak. Ada he, ada she, ada we, ada they, ada it, our, her, his, them, dan lain-lain. Dan kita akan mencari tahu nih, siapakah di balik kata ganti ini ya. Karena mereka tanpa nama guys, dan kita harus mengetahui. Jika dia ada kata he, berarti dia laki-laki, siapakah dia? Jika ada kata it, maka dia adalah non-manusia. Siapakah dia? Ada kata they, berarti lebih dari satu. Siapakah dia? Dan kita akan kuak itu semua di video kali ini ya. So, the objective of the day, video ini akan membantu kalian untuk identify, menemukan, dan mengenali reference yang tepat untuk pronoun yang ditanyakan. Alright, so langsung aja kita lihat. Ngomong-ngomong pronoun reference, secara definisi guys, pronoun reference itu adalah soal yang menanyakan what noun a pronoun refers to. Jadi nanyain kata benda apa nih yang dirujuk, yang digantikan dengan pronoun itu sendiri. Oke, contoh soalnya kayak gimana kak? Contoh soalnya tuh biasanya bunyinya the pronoun titik-titik refers to. Dan yang titik-titik ini bisa diganti dengan banyak banget jenis-jenis pronoun yang ada. Oke, dia bisa it, dia bisa they, dia bisa them, dan lain-lain. Atau bisa juga bunyinya what does pronoun titik-titik refer to. Nah, kalau misalnya ada bunyi soal kayak gini, sama aja cara jawabnya seperti soal yang sebelumnya. Oke? So, kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong soal pronoun reference, kakak ada tips nih buat kalian. Cara jawabnya. Cara jawabnya itu simpel banget. Kita yang pertama harus dilakukan adalah menemukan dulu pronounnya itu ada di mana, ya. Kalau kita nggak tahu pronounnya letaknya di mana, kalimat yang mana, itu akan susah untuk menentukan kata gantinya. Oke, habis itu read the part before guys. Dan saya pengen meng-highlight, memberitahu kalian, menegaskan. Jawabannya tuh pasti ada di sebelumnya. Jadi kalau nggak di sebelah kiri, ya pasti di sebelah atas. Gitu, nggak mungkin di sebelah kanan ataupun di bawah. Karena sebelumnya. Oke? So, setelah kita baca kalimat yang mengandung pronounnya, kita baca kalimat sebelumnya, lalu kita bisa melihat jawaban yang kira-kira cocok mengisi konteks dari pronoun tersebut. Ya, dan lalu kita eliminasi jawaban yang nggak masuk akal. Alright, kita langsung bisa lihat aja nanti ke latihan soalnya, tapi sebelum itu ada trivia buat kalian. Sedikit tips guys, kalau pronounnya it, ya termasuk salah satu pronoun yang paling sering muncul di UTBK, dapat dipastikan subjek ataupun objek yang dimaksud itu tunggal, alias single, alias jomblo guys ya. Contohnya di sini the cat is on the roof. Oke, it is white. Jadi ketika ada kata it di sini dapat dipastikan subjek itu satu. Di sini contohnya the cat kan satu. Kecuali ada s-nya the cat. Ya, tapi karena the cat jadi satu. Sesuai kan? Dan tips yang kedua ada they dan them. Termasuk pronoun yang laris juga di UTBK selain it, dan they sama them ini biasanya merujuk kepada subjek ataupun objek yang jamak. Jamak itu apa kak? Lebih dari satu, alias plural. Oke? Contohnya, cows are in the farm. Terus ada kalimat di sini bilang, they are eating grass. Siapakah they-nya? Siapakah yang memakan rumput? Dia adalah sapi, dan sapinya bisa dilihat ada huruf S-nya. Berarti banyak. Oke, tipsnya masuk ya. Nanti kita bisa coba di latihan soal. Alright, let's check it out. Untuk soal yang pertama, di sini ada kata there, salah satu bagian dari they. Berarti they, them, there, sama aja, mereka bagian dari hal yang sama. Karena there, tadi udah kita bilang, jawabannya pasti jamak ya nggak sih? Dan kita cari, there di baris ketiga, ada 1, 2, 3. Berarti ada di sini guys. Kira-kira ini maksudnya apa ya? Kita coba baca deh kalimatnya. That's why the researchers of the College Electrical Engineering and Computer Science Department have made the pedagogy of their power. Their power. Dan their ini pasti jamak. Dari opsinya aja sebenarnya udah bisa kelihatan ya. Antara pedagogy, researchers, science department, complex, and electrical engineering. Jawabannya udah mutlak, jatuh kepada mari kita cek. Jelas banget, researchers ya, karena memang dia jamak guys. Selain itu, siapa lagi yang bisa mempunyai kekuatan di sini?
Selain researchers ya enggak. Ngomongin pedagogi, pedagogi itu adalah teknik mengajar guys, nggak make sense ya. Terus juga science department, departemen science itu juga nggak masuk akal. Lagi pula kompleks juga nggak masuk akal, dan terakhir electrical engineering nggak masuk akal. Karena di sini electrical engineering sampai science department jadi satu kesatuan guys. Nggak mungkin dipisah-pisah. Jadi opsi C pasti gugur, opsi E juga udah pasti gugur. Oke, this is too easy guys, so obvious ya. So, kita lanjut aja ke latihan berikutnya. Di sini ada soal lagi, but it is through intelligence that control is taken of events that shape one's life. Dan kalimat ini kalau misalnya kita cari ada di kalimat terakhir ternyata ya. Dari kalimat yang ada di sini. Alright. Nah, dari kalimat yang ada di situ ada kata it guys. Kira-kira it ini berarti apa ya? Nah, kalau kita lihat sekilas opsinya ada reasoning, level of mental, intelligence, a mind, and one's life. Opsi-opsi yang ada di setelah kata it itu udah pasti gugur guys. For example, intelligence sudah pasti gugur ya nggak? Karena dia ada di sebelah kanannya atau di setelahnya. Lalu ada kata one's life juga di sebelah kanannya ya. Jadi udah pasti gugur juga. Oke, maka kita sisa reasoning, level of mental, and a mind. Tapi a mind kayaknya terlalu jauh guys. Dia ada di baris ini ya. Kayak kita anulir aja nih. Maka sisa opsi A and B, jawabannya jatuh kemana? Mari kita cek. Itu dia ya, tepat sekali. Karena it di sini mewakili kalimat yang ada di sebelumnya ataupun klausa di sebelumnya. Dan di sini bilang melalui intelligence kendali terjadi dan membentuk hidup seseorang. Maka apakah dia adalah level of mental? Kenapa nggak reasoning? Karena reasoning tadi kalau misalnya kita lihat ada kata with-nya. Dan with ini berarti dia keterangan, bukanlah subjek. Oke, so yeah, this is another obvious answer, another obvious question, termasuk yang mudah. Kita lanjut aja. Alright, soal terakhir untuk kali ini di sini ada kata they, mereka, dan mereka ini cenderung dengan sesuatu yang jamak ataupun plural ya. Kalau misalnya kita lihat opsinya ada tar pits ya, lalu ada fossils, ada pools of water, ada animals, ada sticky tar. Kayaknya sticky tar udah bisa kita anulir guys, karena they itu cenderung jamak atau plural. Ya enggak? Dan di sini ada di baris ketiga 1, 2, 3, maka di sini ada kata they. Kalimatnya bilang they got caught in the sticky tar and perished. Mereka tertangkap di cairan lengket ataupun lubang yang lengket dan mereka menghilang. Siapakah yang menghilang? Jawabannya ada di sebelah kiri. Alright, kita langsung cek aja. Jatuh kepada mari kita cek. Jawabannya adalah ya, animals, jelas banget. Karena mereka bilang di kalimatnya animals came to drink. Hewan datang untuk minum dan mereka tertangkap ataupun terjebak. Ya nggak? Nggak mungkin dong fosil terjebak, gimana nggak make sense fosil terjebak, ya? Dan lalu ada pools of water, kolam terjebak, like what? Nggak jelas ya. Dan tar pits juga jauh banget lagi letaknya, udah pasti nggak mungkin. Maka dari itu paling obvious adalah animals. Alright guys, so ya kesimpulannya untuk video kali ini apa? Pronoun reference is easy, it's just too easy, terlalu mudah guys. You just need to find the subject and object related. The subject and object must be placed in a sentence before the pronoun. Pasti di sebelumnya. Dan tadi ada tips juga kalau misalnya it itu adalah singular seringnya dan they mostly ngomongin tentang yang plural. So that's it for today guys. Thank you banget udah stay tune di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay tune di video-video lainnya, terutama bahasa Inggris biar kita sering-sering ketemu ya. So thank you udah menonton and ketemu lagi di sesi-sesi ataupun video lainnya. Adios, hasta la vista. Bye.